Mana ngerangnya? Nggak ada masalah ini, Mas. Madam Koil, Astagfirullah. Dari tadi saya ngomong nggak kedengaran ya Bapak Ibu? enggak Iya, Bu, Bu. Astagfirullah. Saya pun heran Masa, ya. Bu? Saya enggak heran. Saya ada panggil Bu. Bu Yuswelti, Bu Bukan Yuswelti. Bu. Loh kok nggak ada yang jawab Bu Tanti loh. Kok semua kok diam ya satu ruangan saya pikir. Rupanya saya lupa unmute. Astagfirullah. Pak Muhammad ini juga nggak ngomong-ngomong. Saya pikir gitu. Biasa Pak Muhammad ini cepet ngerespon. Dari tadi. Hujan di sini Bu, nggak kedengaran Bu, juga. Dan lagi oh Bu, mic-nya nggak di. Bu Iya. Wira, Bu Aryati. Ada Pak Bu Sri Herlina. Nggak bisa absen loh Bu. Ya udah nggak bisa absen nih kan absen di Zoom-nya Bu. Iya, Bu, Iya. dari tadi nggak bisa. Mm-mm. Anginnya kencang Bu. Iya, ya ini udah syukur udah masuk di ini di Zoom. Bapak Ibu yang lain silahkan ya untuk merespon. Ini Bu Yuswelti jadi mau tanya apa mau menjawab Bu Yuswelti. Tadi Oh, ditinggalin layarnya. Saya panggil-panggil. mudanya Bu. Ya, Bapak Ibu yang lain sambil menyimak ya. Nanti kita sharing diskusi bareng-bareng ya. Ya Silahkan Bu. Bu Yuswelti silahkan. Oke Bu. Makasih ya Bu. Oh, ini Bu, ada 2 orang anak didik saya Bu. Yang di sekolah itu tidak selalu nyambung bicaranya Bu. Mm-mm, Apa yang dibilang ibu guru yang ditangkapnya lain gitu Bu. mm-mm. Saat diucapkan atau kita mintakan suatu gitu Bu. Tapi dalam membuat tulisan dia dia bisa Bu menulis huruf angka. Mm-mm. Ya. Tapi dalam kegiatan seperti menggunting, menempel kayak itu Bu, dia nggak bisa lagi Bu. Nggak bisa dia mengikuti instruksi gitu Bu. Mm-mm. Apa itu termasuk tunagrahita apa Bu? Enggak Bu. Oke, kita tampung dulu ya, Bu. Oh, ya Bu. Hmm, Makasih Bu. ya, terima kasih Bu Yuswelti. Baik, Bapak Ibu kita ada sudah ini 3 kasus. Ayo siapa dulu yang mau memberikan kontribusinya untuk nilai keaktifan? Silakan Bu. Bu Popia. Ya, Bu. Bu Popia ini mau merespon Bu Sri Herlina. Yang Bu, saya Ibu mau yang merespon bertanya Bu. nomor 1. Ya, Ya Bu, sama Bu. Bu apa tadi? Bu Nurmayeti. Ibu Nurmayeti. Ya, yang kasus siswanya Iya. ada 2 orang yang Ah, apa kondisi fisiknya ya berbibir sumbing sehingga anak yang sumbing, iya. ya silakan Bu Heeh. Popia. Iya. Anak yang sumbing atau celah bibir atau apa namanya? Palatum apa, Bu? Mm-mm. Iya. Sehingga ucapannya itu tidak jelas. Anak ini saya rasa tidak termasuk anak yang keterlambatan intelektual. Menurut saya, dia Mm-mm. termasuk kepada kategori anak
dengan hambatan komunikasi atau gangguan bicara, gitu Bu. Iya, ini tadi Oh, kalau pertanyaannya dia tidak terkategori ke Dina Grahita. Tadi yang ditanya tadi kasusnya mana Bu Nurmayeti? Iya, Bu. Iya, coba diperjelas dulu Bu Nurmayeti sehingga Bu Popia meresponnya bisa lebih sinkron. Yang bibir sumbing ya, Bu ya? Ya kan ini iya. tadi yang Ibu sampaikan itu aja kan Bu? Atau ada siswa yang lain? Ini kan tadi Ada siswa yang lain, Bu. Yang pertama itu yang bibirnya sumbing. Cuman yang bibir sumbing itu selain dari cara dia ngomong, yang lain-lainnya normal, Bu. Anaknya pintar gitu. Cuman karena bibirnya sumbing, karena sampai ke langit-langitnya itu, Bu, bukan bibirnya aja. Ngomongnya lancar, Bu. Cuman kita kan kurang paham gitu apa yang disampaikannya karena dia ngomongnya itu sengau. Iya. ya kan? Iya. Iya, sengau. Itu yang pertama. Terus kalau yang kedua, anaknya ngomong konsonannya yang enggak bisa. Tapi tidak semua, hanya sebagian. Ada satu anak si Cinta namanya waktu huruf L. Ya, huruf L dia yang enggak bisa, Bu. Bilang biru itu binggu. Binggu. Yang satu lagi antara huruf T dan huruf D sama aja. Nah, terus yang satu lagi si Haikal namanya bicaranya lancar, semua huruf konsonannya betul, vokalnya juga betul, cuman waktu menyampaikan satu-satu kata yang mungkin sulit atau bagaimana itu seperti bilang Bogor, kata-kata Bogor dia bilangnya gobor. Kebakaran dia bilangnya kerabakan, apa itu kemarin. Cuman kalau kita arahkan dia ngomongnya pelan-pelan sambil kita mengarahkannya untuk menyampaikan kata-kata yang betul, itu dia bisa, Bu. Bu, berarti Nah, gitu. ini Ibu 3 kan ya? 3 yang dihadapi. Ya, 3. Tiga. Kasusnya, berarti kasus yang pertama itu yang tadi bibirnya sumbing kan sehingga sengau. Ya kan Ya, Bu? sengau. Tetapi untuk kemampuan yang lain semuanya bagus. Berkomunikasi berarti juga bagus ya Bu? Bagus, ya. Berarti kalau di sini itu hanya terkait dengan kondisi fisiknya, Bu. Artinya karena fisiknya itu tidak normal, maka udara yang memfilter vokal cords-nya ini untuk menghasilkan suara yang keluar, dia tidak jelas. Tapi kalau dia disleksia, speech delay, Itu tidak termasuk. Iya, jadi kalau ini Bu, itu karena organ tubuhnya tadi tidak lengkap. Jadi kalau dia bibir sumbing memang kebanyakan Bu ini langit-langitnya dia tidak tertutup Bu. Iya. Makanya itu kan karena fisiknya ya Bu. Iya, faktor fisik. Hambatan Jadi fisik. bukan ada kasus yang lain begitu, tapi ini memang bawaan tubuhnya. Berarti kan tadi karena fisiknya itu makanya hambatan pada komunikasi jadinya. Iya, dalam memproduksi Cara kosakata bicaranya. itu siswanya ini saya kira komunikasinya lancar ya kan Bu? Bahkan kecerdasan intelijensi, kecerdasan intelijensinya juga bisa kan? Berprestasi juga. Artinya dia ini tidak ada gangguan yang seperti kategori yang lainnya. Kalau ini hanya kondisi fisik. Jadi kalau sekiranya misalkan itu masih bisa kan Bu, kalau sekiranya dari kedokteran misalkan di ya ini aspek bidang kedokteran, kalau sekiranya nanti bisa dioperasi untuk organ mulutnya ya Bu ya, langit-langitnya ataupun bibirnya diperbaiki, mungkin udara yang keluar untuk memproduksi kosakata, kita ini kan semua ada vokal cord-nya sini ya kan Bu, untuk menghasilkan kata-kata ini, pita suara kita begitu. Pita suara kita itu kan keluar dari mulut kita. Nah, bibir, langit-langit, gigi kita. Makanya kalau orang yang sudah giginya ompong, suaranya ngomong juga nggak jelas kan gitu. Betul Bu, karena sangat mempengaruhi ya.
Karena kita ketika menghasilkan kosakata itu ada posisi-posisi tersendiri. Seperti kalau misalkan orang baca Quran itu kan makhrijul huruf, makhrijul huruf itu kan ada posisi, semua punya fungsi, gigi, lidah, gitu kan Bu. Makanya kalau dalam ini dia karena tidak lengkap lah begitu, maka hasil yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kita, sengau, tapi dia tidak terkategori disleksia. Nah, kalau yang tadi yang kedua, siswa Bu Nurmayati yang kedua tadi malah terbalik ya Bu ya kalau ngomong ya. Balik-balik. Balik-balik. Iya, Bu. Oh bukan, yang kedua tidak. Yang kedua tadi masalah konsonan ya kan Bu, si Cinta ya. Iya. Nah, yang huruf konsonan. itu Apa itu, Bu? Disleksia, Bu. Ini konsonan ya Bu. Ya, konsonan. Konsonan, bilang biru. Artikulasinya nggak jelas. bukan artikulasi kayaknya Bu, cara pengucapannya. Tetapi waktu itu pernah saya coba melatihnya bilang huruf L itu, saya bilang coba lidahnya dibawa ke dekat di langit-langitnya gitu. Saya ajarkan pelan-pelan Bu, cuman bisa 1 sampai 2 kali bisa. Tapi waktu itu sudah saya konfirmasikan sama orang tuanya, cuman orang tuanya bilangnya kayak gini Bu, udah diajarin di rumah Bu, udah bisa dia katanya. Cuman pas di sekolah lagi belum, mungkin entah orang tuanya yang kurang kurang memperhatikan atau gimana. Cuman yang lainnya dia bisa, cuman huruf L itu aja yang ketinggalan lagi Bu. Yang satu lagi antara T dengan D. Cuman kalau diajarin pelan-pelan cuma bisa juga Bu, mungkin latihannya aja mungkin di rumah gitu. Iya. Tapi kalau huruf yang lain aman kan, Bu? Yang lainnya aman Bu Sri. Oh, berarti itu Bu tinggal pengulangan aja lah Bu. Kadang-kadang memang di antara semua huruf itu ada memang 1 atau 2 huruf yang memang anak-anak bisa kurang pas gitu Bu dari artikulasinya untuk menyebutkan Bu. Iya, cuman huruf L itu kan rasa-rasanya kita kan enggak terlalu sulit lah ngomongnya kan, huruf L. Lebih sulit mungkin ngomong huruf R gitu kan. Tapi yang itu yang R dia bisa, cuman yang L enggak bisa gitu. Gimana ya? Ya memang ada yang gitu memang Bu. Ada yang S susah Bu, ada yang L yang susah Bu, ada yang R yang susah Bu. Iya sih. Cuma kalau dilihat dari usianya kayaknya udah keterlambatan gitu loh Bu. Berarti kalau saya rasa Bu, kalau hanya cuma 1 nggak masalahnya itu Bu. Nanti lama-lama seiring berlalu ya kan Bu, ya lama-lama sering diulang-ulang ya makin bisa. Mungkin saat ini Bu, ya tadi pengaruh letak giginya Bu yang memang jadi dia terganggu untuk huruf L gitu Bu. Nanti kalau udah sempurna kan Bu, udah sempurna Bu gigi-giginya, ya nanti lambat laun kan Bu pengucapannya jadi mungkin lebih bisa dimengerti lagi Bu. Kalau itu tadi akibat pengaruh itu tadi Bu. Ya mungkin nggak saat ini Bu, ya lambat laun gitu Bu. Iya, dengan pelan-pelan itu. Iya. Iya, jadi tadi Bu Nurmayati berarti sudah ada Bu Nur Ainun 1. Kemudian Pak Muhammad Yani, kemudian ini kita tambahi Bu Nurmayati dan Bu Yuswelti ya. Jadi itu case-nya silahkan dimulai dikerjakan ya. Jadi nanti kita seberapa hasilnya nanti untuk nilai mid semester. Nanti setelah mid semester dilanjutkan lagi untuk proyek mata kuliah untuk ujian akhirnya. Jadi kalau ini nanti disampaikan dulu Bu Nurmayati ya, nanti boleh kalau mau tulis tangan dulu boleh, baru nanti diketik boleh. Mana ibu nyamannya ya Bu Nurmayati, ditulis dulu ada berapa studi kasus yang ibu hadapi di situ kan, temukan ya, masuk dengan kategori apa, kemudian bagaimana cara ibu menyelesaikannya, solusi yang selama ini best practice-nya. Best practice-nya apa yang Ibu Nurmayati kerjakan, nah gitu. Jadi dengan 3 ini dan perkembangan siswanya seperti apa kan gitu. Seperti tadi kan sudah ada yang mulai itu ya kan Bu, sudah ada yang sudah mulai bagus. Jadi nanti Ibu tambah lagi perkembangannya. Misalkan tadi seperti orang tua mengatakan ketika di rumah bisa, ketika nanti di sekolah ternyata dia belum mampu lagi. Berarti kan ada
distraksi atau gangguan kan, gangguan lingkungan. Apakah mungkin dengan rame orang apa begitu sehingga tidak nyaman begitu ya Bu Nurmayeti? Ya, Bu. Jadi itu tadi temuannya ada 3 ya kan? Ada 3. Satu gangguan fisik, yang kedua Fisik. memang mungkin ini ada kita boleh nanti diskusi dengan pakarnya lagi ya Bu. Jadi kalau tadi kan terkait dengan kosakata itu mungkin bisa jadi cenderung normal yang seperti biru untuk konsonan tadi ya, biru ke minggu. Ya. Nah, itu kan masih kalau untuk anak-anak usia PAUD ya, PAUD TK, nah, itu kan masih beralih ya, belum semuanya lancar ngomong. Tapi kalau untuk Bogor, Gobare itu kan mungkin boleh nanti dicatat kembali. Nah, jadi 3-3-nya nanti dibuat ya Bu untuk laporan tugas Ibu ya. Oke, Bu. Bapak Ibu yang lain ada yang mau merespon lagi untuk Bu Nurmayeti atau Bu Yuswelti atau Bu Tanti? Bu Popia mau respon lagi? Bu Martis lah dulu biar kedengaran suaranya. Ibu Fatma juga. Ya, Ibu Tanya Fatma. dari Ibu itu lagi, Bu Tanti. Ibu Tanti. Ya, Bu. Mana Bu Tanti? Cara menghadapi anak yang gangguan bicara. Tadi yang Bu Tanti si Amanda ya. Mana Bu Tanti tadi? Halo Bu, sini Bu. Iya. Tadi si Amanda, cuman Bu si Amanda tadi? Si Amanda tadi Bu, kalau di sekolah dia tuh bicaranya, nggak ada lah Nama Bu. kuliah, apa mau pakai beko tadi. Sebabnya di kita ngajak dia bicara pun dia tidak nyambung. Paling kalau ada pas kita datang, ada umpamanya kepunyaannya, Ibu, buku. Itu aja diambilnya buku kan. Oh iya bagus nak bukunya ya. Ini belinya di mana? Star. Itu aja Bu. Setelah itu nanti sampai pulang, dia tuh nggak ada bicara. Datang pun kita ke dekat dia, kita ajak umpama dia menggambar. Diginikan bukunya Bu, nggak mau dia diajarin, umpama dia ambil tangannya mau menulis, mau ngajak kita menggambar, dia tuh dan berteman sama teman-temannya pun dia nggak ngomong, dia diam aja. Memang dia Bu kalau bermain mau, tapi itu ngomong itu nggak mau dia Bu. Saya sudah datang ke rumah orang tuanya, apakah anak ini sering diajak bicara? Kata ibunya, sering lah Bu diajak bicara. Nggak mungkin nggak diajak bicara. Sebabnya anak-anaknya yang lain Bu, lancar bicaranya. Anak-anaknya, kakak-kakaknya itu kan murid saya juga. Apakah anak-anak ini nggak diajak bicara Bu? Nggak mungkin lah Bu nggak diajak bicara. Namanya anak saya pagi-pagi jam 4 kami udah bangun, udah ribut. Mungkin ributnya karena banyak anak Bu, saya bilang seperti itu. Tapi mungkin kurang mau ngomong sama dia. Nggak mungkin lah Bu, kami terus ngajak dia bicara Bu. Nggak pernah kami ngajak bicara. Tapi kok seperti itu ya Bu, saya bilang kan. Oh anaknya di sekolah Bu, saya bilang. Tapi kalau di rumah ini Bu, lancar Bu, udah mulai lancar Bu, itu katanya Bu. Memang anak itu ibaratnya Bu, mau ngomong pun dia mau mau pipis, dia nggak mau. Cuman alhamdulillahnya dikasih orang tuanya pempes. Tapi kalau sakit perut model seminggu kemarin Bu ya, walaupun pakai pempes, melebak juga keluar kan. Bau, ibu, bau. Ditengok, dibuka celananya, rupanya dia udah baru diantar pulang. Gitulah Bu. Pokoknya selama kurang 5 bulan lah kita udah sekolah Bu ya. Belum ada lah kata-katanya 10, belum ada lah Bu 10 huruf. Diajak pun dia nanti diajak dia baca kulala. Bibirnya tuh nggak ada suaranya, cuman komat kamit aja dia gini. Diajak dia nyanyi, komat kamit aja gini. Nulis pun nggak bisa. Itulah Bu, kasusnya anak saya yang satu ini Bu.
Iya, baik. Silahkan Bapak Ibu lainnya, ayo merespon. Yang jarang-jarang bicara ini. Bu Fatma tadi sudah saya mention. Saya Bu Bu, Fatma. kalau menurut saya Bu, yang ditanyakan Ibu Tanti itu, anak yang tidak nyambung kalau diajak bicara, tergolong kemana anak tersebut? Jika anak tidak nyambung saat diajak bicara, itu kita bukan langsung masukkan anak itu ke satu kategori, tetapi bisa mengarah pada beberapa kemungkinan hambatan perkembangan dalam pendidikan khusus anak ABK gitu. Kondisi itu biasanya dikaitkan dengan hambatan komunikasi atau interaksi sosial gitu, Bu. Dengan lingkungan sosial. Jadi maksudnya bagaimana Bu, sementara sama-sama teman-temannya pun dia nggak mau bicara, saya diajak pun bicara nggak mau ada di situ. Nah, keluarganya lah kan, nah, bawa anaknya, sama itu pun dia nggak ngomong. Paling dia nanti mau berteman sama temannya, pokoknya kayak gini, kan nggak? Di situnya gini, berarti dia mau berteman. Kalau keluaran ngomong itu nggak mau dia, Bu. Tapi kok di rumah mau gitu ya, Bu? Kalau di rumah kata mamanya mau, sudah saya temui. Itulah herannya Iya, saya, Bu. dia Gimana lagi termasuk saya pada menghadapkan itu Ah, kemungkinan hambatan perkembangan pada anak ABK gitu dalam pendidikan khusus. Ini dikaitkan dengan faktor utamanya itu komunikasi. Ya, kan dia nggak mau bicara, kan gitu. Dan juga disebabkan oleh faktor lingkungan, pengaruh lingkungan sosial, berinteraksi dengan sesama nggak bisa itu. Tapi kalau kata Itu menurut mamanya saya. di kampung sama teman-temannya yang lain kan bisa katanya walaupun nggak jelas caranya, walaupun terbata-bata katanya. Tapi yang jelas sekolah nggak ada satupun keluar caranya. Kadang orang tuanya itu yang nggak bisa menerima kenyataan kan gitu. Mungkin lah Bu ya. tapi Bu, kalau menurut saya ya Bu, mungkin dia gangguan sosial emosional, sosial lah Bu. Iya, Ya, jadi interaksi sosial kan udah saya bilang tadi. jadi Interaksi sosial. pertama-tama ya Bu, memang nggak bisa kita paksa lah Bu anak itu untuk berbicara Bu. Ya bisa dengan pakai metode-metode kayak gini Bu, menunjuk, pakai ini lah Bu, fisik lah gitu Bu. Nggak bisa kita paksa untuk bicara kalau menurut saya gitu Bu. Ya, perlu gini Bu, perlu tahapan-tahapan gitu Bu. Kalau tahap-tahapan, jadi pelan-pelan ya guru harus apa? Kayaknya untuk bicara berdua gitu Bu ya kan. Jadi nggak bisa langsung ke sosial, langsung ke seluruh teman. Mungkin jadi dia jadi kesinergian sama guru lah Bu, supaya anak itu tadi lambat laun bisa bersosial dengan teman-temannya. Artinya guru lah Bu memberikan penguatan-penguatan positif gitu ya Bu, rasa aman gitu biar supaya anak ini tadi mau bersosial gitu Bu. Jadi dikuatkan dulu rasa kesosialannya Bu. Seperti itu. Nah kan di sekolah aja dia Bu yang nggak mau. Nah di rumah dia Iya, mau. iya Ini loh Bu, mau. masih ada rasa kayak cemas yang luar biasa atau kayak mana, malu ya Bu, pemalu gitu Bu. Mungkin takut nengok ada teman-temannya banyak gitu Bu. Mungkin dia gini Bu, bisa jadi di rumah jarang berinteraksi juga dengan lingkungan sosialnya. Dia hanya berinteraksi dengan teman atau dengan keluarganya di rumah aja gitu Bu. Jadi sehingga dia berani berbicara itu dengan orang tua, kakaknya, saudaranya. Namun kalau untuk orang di luar dari rumah, mungkin dia agak rasa takut gitu Bu untuk berbicara. Jadi model-model gitu Bu, model diam gitu. Padahal sebenarnya itu dia bisa berbicara seperti itu Bu. Cuman Lebih kalau ke suka depan main menarik sendiri perhatian, gitu. Ya, hambatan sosial gitu Bu. perhatian kita, mama datang dia ke depan kan lompat-lompat gini-gini di depan Ah, temannya kan. Nah, berarti dia itu iya narik Bu. perhatian tapi dia nggak Iya. ngomong.
Oh, itu Berarti dia tadi Bu. pemalu teman Bu. Iya, anak pemalu. Berarti itu tadi Bu, ya perlu kalau menurut saya Bu perlu kayak mana ya Bu, tahapan-tahapan gitu Bu. Jadi memang ya guru-guru lah yang menyikapinya, mungkin berbicara berdua dulu gitu ya kan Bu. Eh, sama anak itu gitu, jangan langsung ke teman gitu. Gimana guru bisa mendekatinya agar dia bisa dekat juga merasa dekat dengan kita gitu Bu. Baru nanti pelan-pelan Bu, buatlah kelompok. Misalnya Bu, kelompoknya jangan langsung banyak. Misalnya Bu, setelah sama kita, bisa Bu, dia berinteraksi dengan dua temannya atau satu temannya gitu. Kita dekatkan seperti itu Bu. Baru nanti pokoknya pelan-pelan lah Bu, tahap-tahapan gitu. Halo, Bu Tanti. Ya, Ya, boleh kasih saran sedikit, Bu? boleh dong Bu. Itu minta saran kan. Terima kasih atas waktunya ya, Ibu. Kalau menurut saya, kalau boleh ya, masih saran sedikit. Coba Ibu berikan strategi komunikasi dan stimulasi. Yang pertama, misalnya, perlahan-lahan Bu, gunakan kata-kata yang sederhana. Dan kita ulang secara jika perlu. Kita bicarakan lambat-lambat, misalnya bermain. Nah, kita latih terus Bu secara kontinu. Nah, kemudian gunakan nama panggilan yang konsisten. Biasanya kalau di rumah dia panggilan nama apa gitu. Misalnya kadang-kadang di sekolah nama panggilannya Yeye, di sekolah namanya Arya. Kalau panggil kan nyambung intinya kan Bu. Itulah itu Bu, bisa di rumah panggilnya katanya Endang. Kalau di rumah namanya panggilnya Endang. Jadi kalau di sekolah kan saya bilang, nggak boleh lah anak panggil Endang, namanya kan bagus. Jadi kita panggil Amanda. Apa karena Iya. itu nggak tahu juga ya Bu ya? Nah, jadi bisa dibilang pelan-pelan Bu, kita latih setiap hari. Setiap hari namanya siapa? Misalnya Endang. Endang. Nah, itu kemudian boleh juga cara yang lain Bu. Misalnya kita berbicara dengan aktif, bertanya dengan dia pertama yang bisa pertanyaan itu kayak pertanyaan yang memancing dia berbicara Bu, yang menyenangkan bagi dia. Misalnya dia suka mobil. Ini namanya apa? Mobil. Kita ulang. Mobil. Kemudian yang penting sekali Bu, memeriksa kondisi anak. Kadang-kadang Bu, dia mendengar tuh kadang-kadang ada bermasalah dengan alat inderanya Bu, dengan telinganya, jarang dibersihkan. Itu bisa jadi juga jadi faktor itu Bu Tanti. Jadi kalau seperti itu bukan orang tuanya nggak nerima nanti itulah Bu. Sebenarnya orang tuanya itu lain lah Bu ya. Nah itu pula segan kita nanti di belakangnya, lu anakku dianggapnya ini jadi permasalahan. Itu cara kita berbicara aja lagi Bu. Bagaimana kita menstimulasi gimana cerita kita dengan orang tuanya, pendekatan kita dengan orang tua, terus bagaimana kita dengan waktu ketemuan anaknya juga. Misalnya kan kadang-kadang dia di rumah terbiasa main HP. Jadi biasa dia menyambung dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Jadi dia pikirannya masing-masing saja. Salah satunya ya Bu ya. Jadi kalau seandainya anak itu bermasalah, memang harusnya yang pertama kita lakukan dulu. Baru kita ambil tindakan. Ya misalnya selidiki gimana, mungkin punya satu misalnya masalah dengan pendengaran, atau misalnya masalah lingkungan, atau kebiasaan yang tidak biasa berbicara dengan orang lain, misalnya hanya main HP dan tidak komunikasi dengan itu juga jadi faktor utama. Jadi kalau kita sudah tahu apa penyebabnya Bu, nanti kita bisa cari jalan keluarnya, kita cari solusinya. Misalnya biasanya dia tidak biasa berkomunikasi, dia komunikasinya yang memancing dia supaya dia berbicara. Nah itulah kita TK ini Bu, kadang-kadang memang harus banyak kita belajar dari pengalaman. Terus yang kemudian yang lainnya ya Bu ya, kemudian lingkungan yang suportif Bu.
Lingkungan seperti itu yaitu dengan kita menganggap dia itu memang unik. Jangan pernah ada rasa disisihkan atau gimana gitu. Tetap dia support. Kalau dia berbicara, misalnya pas dia berbicara dengan bagus, langsung kita puji. Atau pujian. Nah, alhamdulillah sekarang udah bisa bilang mobil ya, Nak, ya. Besok kita ulang lagi ya, Nak, ya sayang ya. Atau dia berbicara. Kan biasanya dia nggak bisa berbicara, nggak bisa dia ngomong, kan dia berbicara. Ya. Nah, itu nilai bagus juga. Nah, itu Bu, besok dia nggak malu lagi. Oh, ya Bu Tantia. Ibu, terima kasih atas sarannya, Bu. Berarti belum bisa dimasukkan ke tuna apa tadi? Belum bisa ya berarti ya, Bu ya? Disleksia, Bu. Belum bisa itu ya. Oh, kalau ya, itu tuh kita kaji lagi tuh Bu, karena masih kita umurnya masih itu yang cadel L itu kan biasa biasanya. Nanti kelas dia nanti insya Allah dengan latihan atau yang bagus nanti dia bisa sendiri Bu, insya Allah bisa. Semuanya bisa diterapi. Bu Tanti. Mungkin ya Bu, udah banyak juga ya kan Bu masukan dari teman-teman yang mungkin baik dan bisa dicoba ya kan Bu. Namun ini juga Bu, bisa juga Bu kalau menurut saya dengan kita melakukan aktivitas menggunakan media-media gitu. Misalnya Bu, contoh aja lah Bu, misalnya kita suruh anak tadi menggambar. Nah, baru Bu kita kepo gitu Bu, kita tanya gitu Bu. Dengan situ kan anak-anak bisa untuk memicu mereka berbicara gitu. Misalnya dia menggambar lah Bu, kita suruh dia gambar bebas. Nah, kita tanya, wah Abang gambarnya bagus, gambar apa ya? Nah, dari situ kan Bu, dia nanti bisa timbul gitu Bu ya kan untuk kata-kata yang untuk merespon kita tadi Bu, untuk merespon kita tadi gitu. Nah, bisa juga Bu dengan itu atau menggunakan media-media gitu Bu. Jadi kita kasih kata-kata pemantik gitu ya Bu, biar supaya dia dengan media tadi anak bisa mau berbicara seperti itu Ibu. Oke Bu, terima kasih atas sarannya ya Bu. Mudah-mudahan anak saya itu bisa lah Bu berbicara paling enggak terbata-bata Bu. Kasihan saya setiap hari dia diam aja Bu. Iya Bu. Bapaknya banyak. Pak Muhammad Yani, Pak mau menambahi tadi udah angkat tangan kok turun tangan lagi Pak. Iya Bu. Jati itu banyak. Iya Bu. Yo, gini Bu. Kita menanggapi seperti cerita Bu Tanti tadi. Sebenarnya kalau yang disampaikan tadi kan katanya anaknya cuman tidak mau berbicara, bukan tidak bisa bicara gitu Bu ya. Bisa, tidak bisa juga Pak. Ibaratnya tuh dia saya ajak bicara, Bu, contohnya memilang buku. Mana belinya sayang? Hal. Pokoknya tuh nggak bisa lah Pak, kurasa itu Pak namanya tuh. Paling dia manggil nanti, Bu, ada pensil nak. Ini ada pensil sayang. Nah itu aja Pak. Nggak jelas lah Pak suaranya itu nggak ngerti kita Pak apa katanya itu kita nggak ngerti. Paling kita kadang-kadang kita tanya sama anak-anak, nak apa dibilang sama anak-anak? Ini mungkin Bu, katakan aja Bu apa yang dibilang sama anak gitu. Nah, cuman kayaknya kita juga ada juga kayaknya mirip ini Bu. Miripnya gini Bu. Dia memang berbicaranya seperti itu, cuman didukung dengan orang tuanya seperti yang kita bilang kemarin, sekalipun anak itu berbicara yang tidak jelas, tetapi orang tua tetap ngomongnya itu yang jelas, bukan mengikuti apa yang dia omongin gitu. Jadi untuk awal-awal dia itu sering pakai bahasa isyarat, pakai gerakan. Jadi lama-lama yang pertama kita kasih seperti yang disampaikan sama teman-teman yang tadi juga, seperti mainan. Jadi sekian banyak mainan yang ada di sekolah itu, dia itu paling senang itu susun balok. Nah, balok kayak itu yang jenis balok lagi apa namanya itu Bu, yang nyambung-nyambung itu? Bongkar pasang. Bukan. Apa namanya? Iya kayak Lego gitu. Lego.
Dia pintar tuh. Losat, Pak. Bagaimana cara memancing dia itu agar dia itu mengeluarkan suara? Yang Nah, pertama kita pancing emosinya. hmm. Emosinya seperti ini. Ketika dia menyusunnya udah bagus-bagus, kita sengaja ini, lalu kita rubah sedikit. Itu dia akan bersuara. Nah, dia Nangis akan dia, merespon Pak. itu. Nggak bersuara dia, Nah, Pak. Cuma oh nangis kalau ibu aja nangis dia. dia. Oh, Nangis dia, Pak. Itulah kalau kita saya nggak nangis permainan. dia. Ya kan suka ada mainan, Pak. Suka mainan. Jadi Iya, datang yang kaunya iya, diambilnya. Nangis dia. Akhirnya kan nangis. Dia kan susah didiamkan. Akhirnya saya lagi yang susah membujuk-bujuknya kan, Pak. Meluk-meluknya. iya, Nggak ngomong dia, Pak. Paling nangis dia sekencang-kencangnya, Pak. Itu pula, Pak. iya. Iya, mungkin beda anak juga mungkin ya Bu ya. Nah, cuman kita pengalamannya aja gitu. Nah, jadi bisa juga kita analisa ketika makanan kesukaan. Apa sih yang paling dia suka? Kalau ketika dia suka, kita punya modal juga. Kita sediakan, kita beli ini Bu di sekolah. Sekolah yang beli. Jadi untuk memancingnya itu. Terus kita lihatin sama dia, tapi nggak dikasih langsung sebelum dia minta. Hmm. Nanti kan dia mau tuh, dia mau minta, dibilangin sama bu guru yang lain, "Ah, ini mau nak, mau, misal dia mau dia ngangguk gitu. Nah, coba bilang minta sama ibu ini. Gitu. Jadi apapun bahasanya, gimana pun, yang penting ketika dia minta kita kasih. Berlanjut, berlanjut. Terus setelah itu kita tengok, eh, memang kemarin ini saya tidak percaya juga itu bahwa dia itu ternyata bisa gitu. Pada setengah semester ini bisa dia itu ngomong jadinya. Yang awalnya itu kita udah simpulkan juga itu seperti itu, kayak udah agak pesimis juga. Ini kayaknya ada kelainan juga ini katanya, nggak bisa ngomong. Jadi lantaran sering, karena kita di sekolah itu memang gurunya itu dilebihkan itu, Bu. Misal kalau kelas kita itu 4, kita gurunya itu 6. Nah, jadi ada yang memang tahunya di luar. Jadi kan di antara anak-anak itu ada yang nggak mau masuk atau sebentar lari ya masuk. Nah, ada juga yang menanganinya, bukan dibiarin gitu aja. Ada gurunya, guru standby-nya ada. Itu memang kita sengaja sediakan. Nah, jadi nanti eh, kita analisa juga, berdasarkan yang ditangani sama guru ini. Nah, kita terus analisa, kita pantau terus gimana caranya solusinya gitu. Jadi insya Allah Bu, dan alhamdulillah bisa dia. Walaupun tentu tidak selancar anak yang terbiasa ini, nggak selancar itu. Memang dia itu sensitif juga. Cuman menenangkannya itu tidak membutuhkan waktu yang lama, cepat itu. Mau dia. Nah, terus apalagi kalau kita itu kalau dia mau makan, kita makannya itu bukan kayak bu guru dengan anak TK, tetapi bagaimana kita itu dianggapnya anak TK juga. Saya sering itu, kami bikin ada itu kacang edamame, saya rebus, saya ambil, saya makan berdua sama dia. Nanti kalau saya buka, dia kasih. Nanti kalau dia buka, saya kasih juga. Dia ketawa-ketawa. Akhirnya mau dia, mau juga mungkin dia senang gitu. Nah, cuman eh, yang menjadi kendala mungkin bagi kita di sekolah-sekolah itu karena ketidakterbukaan orang tua. Sering orang tua itu Itulah, Pak. menutup-nutupi karena dia itu merupakan bukan suatu hal yang kayaknya aib gitu. Nggak mau dia anaknya dibilang gitu. Benar Apalagi itu. dia guru, Nah, Pak. Dia kan ya seorang benar itu. guru, pula Memang kan benar. Jarang sekali orang tua yang bangga mau. sama dia. Nah, cuman kita tentu kan ada itu Bu. Kita melakukan untuk awal-awal itu kan ada screening dari puskesmas. Nah, kita minta orang yang berwenang untuk menyampaikan. Kalau kita yang menyampaikan memang nggak diterima aja sama orang-orang itu. Dia nggak terima, Susah. Pak. Jadi Marah. ketika Akhirnya nanti kita yang ya, kena, Pak. ya marah dia, ya. Jadi makanya kita pun tidak punya hak juga menyimpulkan karena kita bukan orang medis kan begitu. Iya, Cuman kita itulah, Pak. melihat tanda-tandanya gitu. Nah, jadi kalau perhatian khusus untuk meneliti itu kita kayaknya kan nggak cukup juga waktunya, Bu. Ya, nah, cuman membantu istilahnya membantu. Jadi Iya, kalau udah kita betul, Pak. simpulkan nanti baru kita rujuk. Ketika kita rujuk pun kita kita nut lagi, kita timbang-timbang lagi kapan waktu yang tepat. Karena menyampaikan sesuatu yang benar di dalam waktu yang tidak tepat akhirnya fatal juga dia. Iya, Pak. Jadi kita Iya, memang. tengok-tengok mana keadaannya ya. Semuanya dipertimbangkan. Itulah kita yang Ibu kita belajar literasi. Kapan kita Iya. sampaikan gitu. Ya, sekedar itu aja, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih banyak, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Yani. Cuman saya
agak bertanya-tanya juga, kenapa kalau di awal diminta merespon, tak ada yang merespon. Begitu sudah mau merespon, semuanya mau merespon, angkat tangan, semua panjang-panjang responnya. Sambung Tapi menyambung ya, Bu. responnya itu udah di ujung gitu. Udah waktu udah habis, nih udah lewat 5 menit gitu. Kenapa gitu? Coba bolehlah nanti kita di hari Kamis nanti kita ketemu, kita sambung. Di awal lah enaknya merespon. Jadi waktu pun lengang, tuntas kita diskusinya. Begitu ya? Boleh ya Bapak Ibu? Boleh, boleh. Iya. Nah, jadi kita Kalau sampaikan. saya tadi Bu nggak bisa masuk Zoom, akhirnya berlari cari adik. Iya, Bu. Adik aku ini nggak bisa masuk Zoom. Akhirnya diperbaiki dulu, minjam HP dulu Bu, baru bisa masuk Zoom Bu. Oh gitu. Ibu-ibu yang lain nanti bolehlah dicoba ya, Bu Saprida, Bu Bu, Lasimang, Bu Linda. sebenarnya ada apa Bu yang mau saya tanyakan, Bu? Tapi waktu kita udah lewat 6 menit, Bu. Iya, Nanti Bu, Ibu ya. mau masuk ini. Iya, Bu. Iya. Ya udahlah, Bu. Boleh disimpan dulu atau ditaruh di grup untuk agenda kita. Pertanyaannya. Jadi nanti kita sambung dari Kamis, boleh Bu Sri Herlina? Iya, Bu. Ibu-ibu yang lain boleh nanti disampaikan dulu di grup supaya enggak lupa. Jadi kayak tadi kan Pak Yani Pak siapa tadi? Yani. Pak Yani Iya, Bu. tadi juga kan saya tanya lupa Pak Yani. Ingat Pak, Iya. Bu mikir dulu. Jadi supaya nggak lupa Bapak Ibu coba nanti dicatatkan di grup kita apa yang Ibu pengen tanyakan, nanti minggu depan Ibu baca lagi dari grup pas pertemuan kita ke-7 di hari Kamis insya Allah. Jadi intinya semua ini harus dianalisis dulu ya Bapak Ibu. Kita kan ada tim kepakaran juga. Jadi tidak serta-merta cuman kita bagaimana merespon dan mengevaluasi apa yang terjadi sesuai dengan indikator secara general dulu. Kalau untuk penyimpulan akhir tentunya itu dengan kepakaran terkait baik bidang kesehatan, psikologis, kejiwaan ya kan, atau terapis begitu. Nah, tapi kalau untuk hal ini kita yang dijangkauan kita dulu bagaimana kita bisa menyelesaikannya. Artinya tadi Ibu Tanti tentu ya kita analisis dulu dengan seksama faktornya apa yang menyebabkan siswa ini tidak mau komunikasi, apakah faktor sosial, psikologis, stimulus yang dimiliki apa gitu Bu. Kan ada faktor rangsangannya. Jadi nanti coba dianalisis dulu ya Bu Tanti seperti apa kondisinya, apakah benar di rumah, gimana perlakuannya, di sekolah seperti apa, apakah memang dia memiliki permasalahan permanen atau ini hanya stimulus dari luar, faktor eksternal yang membuat dia tidak mau berbicara dan males ngomong, ataukah ini hanya sebuah speech delay. Kalau speech delay berarti kan tidak permanen, berarti satu masa bisa dengan terapi yang sesuai bisa diperbaiki. Singkat dulu di penghujung, boleh ya bisa kita sambung di hari Kamis insya Allah sesuai jadwal reguler, tapi harapannya dimulai lebih awal ya Bapak Ibu, jangan ujung-ujung baru mulai panas terus semua ngerespon. Boleh ya, izin ya saya minta request ini ya. Terima kasih banyak. Nanti yang punya Bu Yuswelti itu belum tuntas juga ya, Bu Yuswelti punya Bu Nurmayati juga mungkin boleh ditambahi lagi. Tadi terima kasih juga Ibu Martis yang sudah merespon dengan sangat luar biasa sesuai pengalaman Bu Martis. Boleh nanti presentasi hari Kamis tambahi sesuai pengalamannya ya Bu Martis. Insya Allah Bu. Iya, saya akhiri dulu ya karena udah lewat 9 menit. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Siap-siap Bapak Ibu ke kelas reguler di jam 14.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Kamis jam 14. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya izin amatikan ya Bapak Ibu. Ya Bu. Siap.